Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, semangat namanya Pak Asli ya. Nah, anak-anak, sekarang kita bertemu lagi di pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Masih ingat di minggu kemarin kita belajar apa? Coding, ya betul. Di minggu sebelumnya tentang berpikir komputasional. Wah, ternyata masih ingat semua ya. Nah, hari ini kita juga akan belajar tentang konsep dasar kecerdasan artifisial. Nah, anak-anak sudah siap belajar tentang ini? Siap ya? Oke. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, sekarang tanggal 29 ini absen 29 Pak siapa ini? Pak Hendro ya? Ayo Pak Hendro silakan dipimpin doa teman-temannya. Persiapan berdoa mulai. Selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ingat-ingat ya, setiap mau memulai kegiatan kita harus berdoa agar selalu diberi oleh Allah ya, selalu diberikan keselamatan, kemudahan dalam melakukan kegiatan. Nah, anak-anak ada lebih semangat lagi, kita SDG sebentar mau bersenang-senang. Mau ya, sambil duduk aja sudah ya, biar gak naik turun ya. Nah, Pak Asli putarkan video, nanti kalian mengikuti. Siap? Siap. Di play, ya. Untuk selanjutnya, nah ini anak-anak, Pak Asli punya beberapa gambar di sini. Ada yang suka melihat YouTube? Suka melihat YouTube? Pak itu suka melihat YouTube? Bu, sudah melihat YouTube? Kalau melihat YouTube sukanya lihat apa? Ayo. Lagu-lagu India ya? Oh bukan. Lagu-lagu apa? Lagu-lagu pop. Ada yang suka lagu-lagu pop. Kalau ibunya lagu kebangsaan, rasa nasionalismenya tinggi ya. Pak Hendro? Timnas. Nah, ketika kalian sering melihat timnas, misalnya tadi Pak Hendro ya, maka ketika kalian membuka YouTube, maka sama YouTube akan diberi rekomendasi video-video terkait video yang kalian sering tonton. Nah, ternyata YouTube itu pintar ya, dia juga mengambil data dari kalian. Misalnya HP-nya Pak Hendro, oh suka lihat timnas, lihat TV, maka nanti data-data itu akan disimpan oleh YouTube, dan ketika Pak Hendro mau buka YouTube lagi akan diberi rekomendasi tentang video-video yang sering ditonton. Nah, itu adalah salah satu teknologi yang dinamakan AI atau kecerdasan artifisial. Nah, selain itu, di sini ada gambar. Di sini ada gambar HP dan wajahnya seseorang. Kira-kira apa ya ini ya? Face recognition, pintar sekali. Nah, saat ini ya, ketika membuka HP, coba membuka HP, pernah punya HP di rumah? Nah, ketika kamu setting buka HP-nya menggunakan wajah, maka HP bisa mengenali wajah kalian. Kalau misalnya wajahnya Pak Asif ini misalnya ya, nanti ketika dibuka oleh wajahnya Bu Sulis, Bu Wiwi, nggak bisa karena sudah disetting menggunakan wajahnya Pak Asif. Nah, itu juga salah satu teknologi dari kecerdasan artifisial. Masih banyak lagi. Di sini ada aplikasi Google Maps ya. Aplikasi ini berfungsi untuk menunjukkan rute perjalanan sesuai dengan keinginan yang kita sampai. Ada juga ini gambar robot
robot sapu, betul sekali. Kalau dulu kita sapunya manual ya, nah saat ini dengan teknologi ternyata sudah ditemukan teknologi yang bisa menyapu otomatis, vakum otomatis. Jadi sudah disetting ketika jam-jam tertentu dia akan berkeliling menyedot kotoran-kotoran yang ada di rumah. Masih banyak lagi di sini, ada Google Tesla, Google Translate dan lain-lain. Nah, pada hari ini tujuan kita belajar yaitu kalian bisa menjelaskan pengertian dan karakteristik AI atau kecerdasan artifisial. Lalu yang kedua adalah murid dapat menjelaskan proses input, proses dan output dari atau menjelaskan cara bekerja AI. Yang ketiga, murid dapat menyebutkan manfaat dan dampak AI dalam kehidupan sehari-hari. Nah, agar kalian lebih paham tentang AI, Pak Asyik punya video pembelajaran. Kalian simak video berikut ini. Nah, sudah disimak ya? Sudah paham tentang AI? Nah, tadi di video sudah dijelaskan apa saja itu AI, manfaat-manfaatnya AI, sehingga kalian lebih paham. Nah, jadi AI itu adalah program komputer yang bisa meniru kecerdasan manusia. Jadi komputer itu bisa melaksanakan apa kegiatan-kegiatan yang bisa dilaksanakan oleh manusia. Seperti apa, Pak? Seperti mengambil keputusan, menyediakan jasa penalaran dan karakteristik manusia lainnya. Nah, kecerdasan artifisial ini bisa memulai komputer belajar dari data, lalu mengenali polanya, sehingga dia bisa membuat prediksi atau keputusan secara mandiri. Atau sederhananya yaitu kecerdasan artifisial adalah teknologi yang membantu komputer belajar dari pengalaman dan melakukan tugas tanpa selalu perlu diperintah oleh manusia secara langsung. Nah, jadi nanti komputer itu akan menyerap pengalaman-pengalaman data-data yang diberikan oleh manusia dan bisa mengolah sehingga menghasilkan sesuatu yang otomatis. Ya. Ada 4 karakteristik kecerdasan artifisial itu anak-anak ya. Nah, yang pertama apa? Kecerdasan artifisial ini belajar dari data atau machine learning. Nah, machine learning contohnya apa anak-anak? Di sini YouTube bisa merekomendasikan video yang disukai berdasarkan riwayat tontonan. Seperti tadi Pak Hendro suka melihat timnas, maka YouTube-nya akan keluar di sini akan keluar timnas. Terus Google Translate semakin akurat dalam menerjemahkan karena terus belajar dari teks yang digunakan oleh banyak orang di seluruh dunia, sehingga semakin banyak data yang diterima oleh kecerdasan artifisial, semakin banyak yang ia pelajari, maka semakin baik kemampuannya. Semakin sedikit yang dipelajari, maka semakin lemah kemampuannya, sehingga hasilnya kadang bisa bias. Nah, yang kedua adalah kecerdasan artifisial mampu beradaptasi dan meningkatkan performanya. Nah, ini ya, kecerdasan artifisial ini bisa berubah dan menyesuaikan diri berdasarkan pengalaman. Jika awalnya sering melakukan kesalahan, ia bisa memperbaiki dirinya sendiri dengan belajar dari kesalahan tersebut. Kalau zaman dulu awal-awalnya dulu ya, Pak Asyik sering kesasar dilewat pesawat, dilewat medan kecil. Karena apa? Karena masih belum banyak data yang diperoleh oleh Google Maps. Tapi semakin lama semakin kesini rute-rute yang diarahkan oleh Google Maps lebih baik, jadi lebih tepat. Yang ketiga adalah kecerdasan artifisial ini bekerja berdasarkan algoritma dan model prediktif. Nah, kecerdasan artifisial dapat bekerja dengan aturan dalam langkah matematis yang disebut algoritma. Dengan algoritma ini,
kecerdasan artifisial bisa memprediksi sesuatu sebelum terjadi berdasarkan pola data yang telah dipelajari. Contohnya yaitu aplikasi cuaca. Jadi dari data-data yang dimiliki oleh cuaca, oleh awan, mendung itu, maka aplikasi cuaca bisa memprediksi apakah akan terjadi hujan, apakah terjadi angin topan dan lain-lain. Yang keempat, kecerdasan artifisial mampu mengenali pola dan membuat keputusan secara otomatis. Nah ini ya, contoh-contoh dari teknologi KA. Ada asisten virtual seperti Google Assistant, Siri, dan lain-lain. Juga ada chatbot layanan pelanggan otomatis. Juga ada mobil otonom atau tanpa pengemudi. Seperti ini. Ada yang pernah melihat mobil Tesla? Tesla, mobil-mobil yang paling baru itu ya sekarang ya, ketika kamu nggak bisa nyetir, itu bisa nyetir sendiri. Dan yang paling baru lagi, ketika mau parkir, dia bisa men-set parkir sendiri. Misalnya ini ya, mobil yang mau parkirnya, dia bisa mundur mencari parkir secara otomatis tanpa bantuan manusia. Nah ini, langsung saja. Di sini ada aktivitas kelas yang bisa kalian kerjakan. Kita akan belajar tentang bagaimana sih kecerdasan artifisial itu dapat bekerja. Kalian buka KA for Ocean dan Disable Machine. Nah ini karena lama kita memori aja ya. Di sini sebenarnya kalau kita praktekkan Bapak Ibu ya, di sini kita bisa memilih. Jadi komputer itu di setting manakah yang itu sampah, mana itu yang ikan. Nah, jadi ketika kita settingnya salah, maka robot pun juga akan salah. Jadi itu bisa mengajarkan ke siswa bahwa sebenarnya itu mesin artifisial itu hanya bekerja melalui data yang kita dapatkan. Nah, untuk yang tadi adalah LKB Bapak Ibu ya. Dan sekarang Bapak Ibu minta tolong coba dikeluarkan HP-nya. Kita ada waktu 5 menit untuk mengerjakan LKM. Silakan Bapak Ibu buka HP, lalu barcode. Bapak coba barcode. Silakan barcode. Kita akan bermain-main sebentar karena kalau teori terus nanti ngantuk ya. Kita coba dulu. Mana yang nggak bisa ya? Sebentar. Siapkan barcode, scan barcode. Nah ini bisa. Nah kita akan coba mengerjakan soal sambil bersenang senang. Coba sekarang silakan scan barcode yang ada di layar Pak Guru. Ayo, bisa kan scan ya?
Dewi ya. Hadiahnya nanti ada dikasih hadiah sama Bu Dewi, nilai 100, sertifikatnya dikasih 2 sama Bu Dewi. Nah ini sudah ada 3. Coba sambil apakah anak-anak sudah paham tentang materi konsep besar kecerdasan artifisial? Nah, tinggal 3 ya, sudah siap? Siap. Oke, perwakilan 3 kelompok, 4 kelompok. Oke, ada lagi kelompok 5 sudah selesai ya? Kelompok 1, 2, 3, 4 ya, kelompok 4 yang berapa ya? Kita mulai, coba. Apa yang dimaksud dengan kecerdasan artifisial? Waktunya 20 detik. Kelompok siapakah yang akan menjuarai turnamen ini? Wah, betul semua ya. Pintar sekali kan. Jadi yang dimaksud kecerdasan artifisial adalah kemampuan komputer atau mesin untuk meniru kecerdasan manusia. Peringkat pertama ada Pak Fadel. Oke. Kedua Bu Ida dan Pak Hendy. Lanjut soal kedua. Salah satu tujuan dibalik kecerdasan artifisial adalah membantu pekerjaan manusia agar lebih mudah dan cepat. Betul sekali. Masih Pak Fadel, mana Pak Fadel ini ya? Coba Pak Fadel, oh yang ini ya? Iya betul. Oke. Coba selanjutnya kita coba 5 soal aja ya. Contoh mesin cerdas yang ada di rumah adalah mana ya? Wah cepet-cepet, pinter-pinter ternyata. Robot penyedot debu otomatis. Kita lihat siapa peringkat pertama. Ada Pak Fadel, disusul Bu Ida dan Pak Hendy. Oke. Lanjut soal keempat. Teknologi AI yang mengenali wajah disebut, nah tadi ada yang menyebutkan ini face recognition. Betul sekali. Soal terakhir, KA belajar dari mana ya? Dari data dan pengalaman yang diberikan. Oke. Nah, berarti juaranya adalah, coba kita cek juaranya itu hari ini adalah Pak Fadel. Oke, tepuk tangan buat Pak Fadel. Kasih B ya. Selamat Pak Fadel akan mendapatkan sertifikat double dari Bu Dewi ya. Nah, jadi anak-anak, apa saja yang kamu pelajari hari ini? Tentang apa tadi? Tentang KA. Oke. Apa pengalaman baru hari ini? Pengalaman apa saja tadi? Kita bermain tentang game teaching ya, teaching ocean ya, mempelajari bagaimana komputer mempelajari data yang diterima. Yang ketiga, bagaimana perasaan selama pembelajaran hari ini? Senang. Oke, terima kasih anak-anak. Nah, pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang pemanfaatan AI di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terima kasih anak-anak. Pak Asim punya pandu sedikit ya. Naik sepeda keliling taman sambil tertawa, ikut lega. Saat kita jadi kawan, belajar rajin pasti berjaya ya. Nah, jangan lupa selalu belajar rajin agar kita bisa mencapai cita-cita yang kalian inginkan. Nah, ada tambahan lagi, kemarin Pak Asim diajari oleh Ustadz Ahmad ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi manusia akal untuk berpikir dan berinovasi. Teknologi adalah amanah agar kita menggunakannya untuk kebaikan. Ya, jadi gunakanlah teknologi untuk kebaikan saja, jangan sampai sekali-sekali menggunakannya untuk kejahatan. Oke, sekian dari Pak Asmin. Kita bertemu lagi minggu depan.
Wassalamualaikum warahmatullahi